Sapa Indonesia Pagi kembali menghadirkan segmen Tanya Jawab COVID-19 dan hari ini kami menghadirkan dokter spesialis penyakit dalam Dr. Eka Ginanjar melalui sambungan Skype untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar virus corona dan COVID-19. Kita akan melakukannya dalam 2 segmen ke depan. Pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui media sosial Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv dan juga melalui media sosial di @kompas.tv. Atau Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di segmen kedua nanti. Nomor teleponnya di 021 5366 0500. Selamat pagi, Dr. Eka. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah bergabung lagi bersama kami di Tanya Jawab COVID-19. Dok, kita langsung saja ke pertanyaan dari pemirsa kita yang sudah dikirimkan melalui media sosial @sapaindonesia_kompas.tv. Yang pertama nih, Dok, dari @achandra_dv. Pak Dok, apakah kalau rapid test harus 2 kali? Sederhana pertanyaan, silakan Dok. Ya, jadi prinsipnya rapid test itu kan dilakukan pada atau mengetes jejak ya. Ya kalau mengetes jejak itu artinya kita menimbulkan jejak atau tidak. Jadi virus masuk itu dikenali oleh tubuh kita, maka dibuat imunitas pada tubuh kita. Maka dibentuk yang namanya dibentuk namanya antibodi. Nah, ketika antibodi itu ada dalam tubuh kita, ditangkap oleh alat rapid test tersebut, yang rapid test antibodi. Memang ada rapid test antigen, tapi yang umum digunakan adalah rapid test antibodi. Jadi antibodi itu harus terbentuk dulu, baru dia bisa positif atau tidak. Nah, masalahnya kadang waktu itu yang perlu menjadi determinan yang penting sekali gitu loh. Begitu virus masuk di kita, belum langsung antibodinya muncul. Dia butuh waktu sekitar 7 hari sampai 5 sampai 10 hari gitu. Jadi setidaknya harus diulang lagi 7 hari kalau memang hasilnya misalnya negatif atau positif gitu. Baru kita ulang lagi, kalau hasilnya sama berarti confirm, ternyata betul kita positif atau betul kita negatif, seperti itu. Okay. Karena waktu diambilnya itu belum tentu antibodinya sudah ada. Jadi yang dideteksi justru antibodinya begitu ya, Dok ya? Ini untuk tes PCR kah atau rapid test? Antibody. Rapid test ya, antibody ya. Karena ada rapid test antigen gitu loh. Oke, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Dari @moncermichael, Dok mau tanya apakah virus COVID ini dapat menular melalui makanan? Oke, jadi indikasinya sih ada ya. Tapi sampai saat ini belum bisa dibuktikan dengan betul-betul bahwa bisa menular lewat makanan. Jadi memang ditemukan reseptor yang pernah saya jelaskan, reseptor. Jadi ketika virus itu masuk itu dia membutuhkan reseptor, membutuhkan tempat untuk nempelnya itu. Nah, itu juga ada di saluran pencernaan. Dan beberapa pasien juga ada yang datang dengan keluhan pencernaan, walaupun kecil presentasinya. Kebanyakan memang demam, batuk, ya gejala-gejala saluran napas. Nah, jadi indikasinya ada, tapi belum bisa saya bilang, bisa gitu, tidak. Tapi hati-hati, tetap precaution ya, ketika orang berbicara, dropletnya nempel di makanan, terus makanan itu kita pegang, dan tangan kita bekas kena dropletnya masuk ke wajah kita, ya sama aja gitu. Jadi penularan. Ya. Jadi bisa prosesnya secara tidak langsung seperti itu. Oke, jadi kalau secara umum virus apakah akan mati oleh asam di lambung kita? Kalau oleh asam ya, memang kondisinya itu tidak bisa hidup dia lebih lama dengan kondisi asam. Cuman ini hal yang belum bisa dibuktikan gitu. Saya belum bisa bicara secara tegas bahwa memang dia bisa hidup atau tidak bisa hidup. Oke, tetap harus diwaspadai. Harus diwaspadai karena ada yang bergejala saluran cerna seperti itu. Oke, kita pertanyaan selanjutnya, Dok. Dari @Clara Aberil, Dok, apakah jika saya tidak terindikasi gejala COVID-19, apakah saya harus tetap melakukan rapid test? Baik, kalau dia tidak bergejala tergantung ya, kalau memang ada kontak misalnya atau bekerja di tempat yang berisiko tinggi seperti saya yang di fasilitas kesehatan bertemu dengan pasien, ya artinya ada kontak. Nah, itu sebaiknya dites walaupun tidak ada gejala gitu. Atau ternyata teman kita satu kantor ada yang positif dan kami satu ruangan, perlu nggak dites walaupun kita yang gejala. Itu perlu dilakukan untuk mengetahui kita tuh terpapar atau tidak. Nah, tapi memang ada seperti beberapa negara yang melakukan rapid masif tes ya seperti Korea gitu ya. Jadi
orang datang dibuat tes sebanyak-banyaknya, tujuannya untuk melakukan clustering, ya, untuk melakukan clustering, menemukan mana yang positif yang tidak di komunitas. Setelah ditemukan maka dia dilakukan isolasi orang tersebut dan dilakukan tracking. Dan dia menggunakan teknologi itu, menggunakan sinyal ponsel, dia kontak ke siapa aja, dicari, dilakukan tes. Seperti itu. Jadi kebutuhannya tergantung. Kalau tidak ada resiko sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Tidak, gitu ya? tidak dibutuhkan. Kecuali memang ada program pemerintah seperti itu ya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Ini mungkin agak sulit dijawab tapi menjadi pertanyaan kita semua begitu ya. Dari @freddy_wali20, kira-kira menurut prediksi kapan nih dok coronavirus ini akan benar-benar berakhir di Indonesia? Oke, ngejawabnya gampang tapi jawabannya susah memang. Jadi kalau ditanya kapan ya, kita tidak bisa atau belum bisa memprediksi karena pertama, mungkin kembali lagi ke data yang ada saat ini itu apakah betul memang menggambarkan suatu data yang hasil positif kita segitu gitu. Jadi karena kita masih lemah dalam pengetesan. Jadi kadar tes kita tuh masih sekitar 300 sampai 400 tes per 1 juta penduduk. Beda dengan Singapura sampai 16.000 tes per 1 juta penduduk. Jadi kita susah pemodelan yang dilakukan itu berdasarkan data yang ada. Jadi bilang ternyata yang sebenarnya 3 kali lipat atau 2 kali lipat. Ya kita nggak bisa bilang juga apakah seperti itu. Nah, di pemodelan memang dikatakan memang paling cepat Juni atau Juli, atau ada yang bilang sudah dengan kondisi masyarakat seperti ini bisa sampai Oktober. Tapi rasanya pemodelan yang lain belum pernah mengatakan lebih dari Oktober gitu ya. Tapi kita nggak tahu, tergantung situasi dan tergantung berbagai hal yang bisa kita parameter-parameter yang ada. Itu. Tergantung kedisiplinan kita juga ya sebenarnya dok ya. Iya, yang balik lagi ke pakai masker, jaga jarak sama cuci tangan gitu loh. Oke, Dr. Eka, kita tahan dulu. Nanti kita akan kembali lagi dan menjawab penelpon yang sudah menghubungi kami. Tapi usai jeda berikut ini, tetap bersama kami.